Kita lanjut aja sambil menunggu temennya karena sudah lewat ya. Iya, Bu. Berurutan aja ya dari bacaan menulis. Nah, kita lihat dulu soalnya. Di soal nomor 1 kita berurutan nanti sampai yang berikutnya. Nah, yang ini dulu ya. Di soal nomor 51 itu yang diinginkannya kita bahas aja semua ya. Boleh, Bu, boleh, Bu. Kan yang dimintanya itu paling tepat nih. Setelah kalimat berapa? Cari predikatnya. Ini subjeknya. Mikroplastik itu subjeknya. Predikatnya masuk, dapat masuk. Nah ini. Dapat masuk itu predikatnya. Lalu di sini karena keterangan. Mau dibaca boleh, enggak juga enggak masalah. Jadi ini silahkan saja, bebas ya. Berarti intinya dapat masuk nih. 1, 2, 3, 6, 10. Kita lihat dulu 1. 1 itu sudah nggak mungkin. Mengapa 1 tidak mungkin? Karena di sini dikatakan apa? Diduga tercemar. Nah, diduga tercemar. Yang terduga dicemar itu apa? Makanan. Udah beres. Itu yang diomongin kalimat 1. Berarti nggak nyambung masuk ke tubuh. Yang udah pasti kan makanan tercemar. Tercemar oleh apa? Mikroplastik. Hal ini diungkapkan, ini predikatnya. Jelas diungkapkan, nggak nyambung dengan dapat masuk. Masih belum ya. Lalu di sini ketiga, merupakan, ini predikatnya, jenis partikel plastik berukuran sangat kecil, mikroplastik namanya juga. Ini subjeknya, mikroplastik paling kecil gitu ya, merupakan jenis partikel plastik berukuran sangat kecil. Udah nggak apa-apa. Sekarang kita lihat nih, berdasarkan, ini ada kata berdasarkan, ini salah ya, tidak boleh dipakai. Karena kata berdasarkan itu harus ditulis dengan cara seperti ini. Nih, masih suka nyelip juga soal seperti ini. Jadi ada dua macam ini. Ada dua macam cara nulisnya. Nih ya, saya tuliskan di sini. Berdasarkan pada, nah yang ini salah. Kesalahannya hanya di dua komponen ini aja. Jadi, bagaimana caranya supaya dia benar? Caranya supaya dia benar, kita boleh menuliskan berdasarkan saja. Berdasarkan X gitu ya. Ini cara pertama. Pernah di kelas Ibu bicarakan yang ini. Kalau tidak mau, kita boleh pakai kata berdasar pada. Jadi ini cara menuliskannya ada dua macam. Nah, boleh pakai kata eh, kan, ek, pada, ek. Tapi tidak boleh sekaligus. Jadi ini salah. Ini tidak boleh ya. Cara nulisnya harus salah satu. Boleh pakai kan ek atau pakai pada ek, kannya dibuang. Kalau nggak salah ada di soal tidak efektif. Nah ini ya, yang ini soal nomor 4 gitu. Ini sekalian saja soal nomor 5 kalimat 4 itu udah terjawab gitu ya. Berhubungan dengan teks yang tadi. Balik lagi nih ke soal. Sehubungan dengan soal nomor 1. Berarti di sini berdasarkan bla bla bla, para peneliti mengamati. Mengamatin apa? Lebih dari 12 protein yang dikonsumsi termasuk A, B, C, D dan seterusnya. Nah, ini ya. Ini kan satu kalimatnya. Jadi mau dibaca sampai selesai juga boleh. Terbatas juga tidak masalah. Jadi saya ulang nih, berarti peneliti mengamatin. Apa yang diamatinya? Lebih dari 12 protein yang umumnya dikonsumsi termasuk A, B, C, D itu gitu ya. Udah dapat. Berarti yang kita lihat di sini ini jadi terkesan putus tagnya. Nomor 4 itu terputus dengan yang 3 ini. Jadi 3 ini harus kita masukkan.
Kalimat yang mana? Kalimat yang di soal. Jadi kalimat ini mikroplastik dapat masuk ke dalam. Jadi ini bisa kita letakkan setelah kalimat ketiga, baru kalimatnya nyambung. Jadi ini harus di sini posisinya. Nah, gitu. Baru kalimatnya nyambung ke kalimat 4. Gitu, baru masuk ke sini ya. Ini saya bagusin lagi. Nah, gitu. Jadi ini diletakkan setelah kalimat ketiga. Mengapa kita letakkan setelah kalimat ketiga? Karena di sini mikroplastik merupakan partikel yang sangat kecil. Mikroplastik. Nah, di sini ngomongin mikroplastik. Ini juga mikroplastik. Berarti mikro nyambung. Lalu di sini hasil penelitian terhadap apa? Terhadap mikroplastik ini. Gitu ya. Mengapa begitu? Sesuai dengan predikatnya, mengamati si mikroplastik. Ternyata mikroplastik itu ada di mana? Ada di A, B, C, dan seterusnya. Berarti udah nomor 1 dapat jawabannya ada di C setelah kalimat ketiga. Gitu cara analisisnya. Judul, judul itu tidak perlu juga dibaca semuanya. Udah ini ceritanya tentang apa? Teksnya jelas menceritakan tentang mikroplastik, gitu ya. Mengapa mikroplastik masuk ke dalam makanan? Berarti dia mencemari enggak? Mencemari. Kita cek kalimat di bawah. Jadi ini cukup saya membacanya eh, kalimat yang tadi aja. Jadi nggak usah diulang. Untuk menyelesaikan soal nomor 1 terbahas kan? Berarti masih ingat ini persoalannya ada di mana. Kemudian kalimat 9. Di sini dibilang apa? Ini ditemukan di wortel. Ditemukan di wortel, bla bla bla, potongan plastik terpaksa ditemukan selada, berarti ada juga, berarti ngapain dia di wortel? Mencemarin. Studi yang lain dilakukan, bla bla. Kenapa? Menemukan partikel plastik kecil. Mengapa? Ditemukan juga di sayuran, wortel, selada, apel, dan pir. Berarti hampir semua makanan nggak terkontaminasi oleh mikroplastik. Ya, udah. Ceritanya tentang apa? Mikroplastik. Mengapa mikrob mencemarin? Itu kata kuncinya. Jadi boleh kita langsung saja membaca kalimat pertama. Tadi kita paragraf 1 tadi udah kita baca. Tinggal tarik kesimpulan di kalimat terakhir. Terakhir ini memberikan penjelasan terhadap apa yang dibicarakan sebelumnya. Berarti dapat jawabannya berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan mikroplastik. Mengapa dengan mikroplastik? Mencemari. Apa yang dicemarinya? Apa yang kita makan. Semua yang kita makan. Sayuran, buah, ikan, segala macam. Segala macam. Berarti kata kuncinya kombinasi ini udah salah. Tidak bicara soal kombinasi. Kandungan mikro tidak bicara kandungan mikroplastiknya ada apa saja, jenis racunnya apa saja tidak dibicarakan. Kemudian yang C dampak mengkonsumsi makanan tidak bicara soal dampak mengkonsumsi, berarti udah jauh. Cemaran mikroplastik pada makanan bisa jadi penyebab makanan tercemar, tidak bicara penyebab makanan tercemar. Jadi jelas jawabannya ada di mana? Jawabannya ada di delta. Udah beres. Cara mikirnya seperti itu. Kemudian soal nomor berikutnya. Melengkapi kalimat 7. Nih, kalimat 7 yang diinginkan. Tinggal kita lihat kalimat 7-nya. Saya ambil dulu ya. Kalimat 7-nya dari sini sampai oke. Sampai sini kita ambil dulu ya. Saya masukkan ke sini. Kita turunkan dulu ke sini. Biar cepat. Nah, dah. Yang dibicarakan mengisi titik-titik ini. Kita lihat nih, studi. Ada yang sampai di sini mau dibaca boleh, enggak juga enggak apa-apa. Berarti silakan dibaca, enggak juga enggak apa-apa. Berarti ngomongin apa? Studi. Mengapa studi? Nah, di sini apa? Ini subjeknya, panjang subjeknya ya. Yang intinya itu aja. Intinya itu yang merah itu subjeknya. Predikatnya yang dikurung, berarti kita mencari apa? Mencari predikat dari teks ini. Nih predikatnya.
bahwa. Ini ya. Udah jelas ada kata bahwa. Berarti kemungkinannya apa? Menemukan enggak, menunjukkan bisa, menyatakan bisa, menyimpulkan tidak, mengamati tidak. Berarti kemungkinannya apa? Kemungkinannya ada di B dengan di C. Kemungkinannya. Mengapa? Karena sifatnya memberikan penjelasan, ya. Bisa pakai kata menunjukkan, bisa menyatakan. Dua-duanya boleh. Nah, bagaimana kita memutuskan pilihan B dengan C? Kata kedua. Kata keduanya sebesar berukuran. Berukuran itu ada angka. Ya, besar, kecil, ukurannya 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kita lihat terdapat sekitar. Jadi ini menunjukkan boleh, menyatakan boleh bahwa terdapat sekian. Ini ada angka partikel. Karena ada angka, maka angka itu butuh validasi. Yang benar apa? Segede apa? Berukuran. Jadi untuk angka itu berorientasi pada ukuran. Maka jelas jawabannya ada di Bravo. Gitu. Bu boleh nanya nggak? Oke. Yang tadi tuh kenapa berukuran ya? Bukannya kayak kesan di telinga saya tuh nggak logis gitu, Bu. Oke. Terdengarnya. Ada angka sayang? Ada angka di sini. Kalau angka itu nggak bisa dibilang besar kecil. Besar kecil itu kan bentuk. Kalau angka ya ukur, nggak mungkin kita pakai kata sebesar. Ada angka. Jadi ukuran berukuran 52 sekian hingga 233.000 partikel. Jadi ukurannya itu sebanyak ini. Kalau ini menyatakan sebesar 2000 partikel. Sebesar apa? Sebesar si partikelnya segede apa? Kelereng, bola, bola aja macam-macam, bola pingpong, bola tenis, bola basket, udah beda-beda ya. Itu besar kecil namanya. Kalau ada Oh, angka berukuran gitu ya. Ukurannya berapa? 2, 3, 4, 5 senti gitu. Di sini mikrometer. Nih, di bawah 10 mikro. Berarti kita tidak bisa menggunakan kata besar. Kalau kata besar tadi saya bilang, sebesar apa? Bola kelereng, bola pingpong, bola tenis, bola apa lagi? Basket, gitu kan? Gitu. Besar kecil. Kecil, kelereng. Lebih kecil daripada pingpong. Pingpong lebih kecil dari tenis. Tenis lebih kecil dari bola voli. Bola voli lebih kecil dari bola sepak bola. Bola apa tuh? Futsal ya. Jadi kalau ada angka, ukuran yang tepatnya. Begitu, Nasya ya ini ya. iya, Bu. Terima kasih ya, Terima Bu. kasih sudah bertanya. Gitu ya. Jadi main-mainnya seperti itu aja. Kemudian nomor berikutnya. Berikutnya ini yang dibilang tanda penghubung. Nih, lihat nih. Tetapi sedangkan itu sama-sama menyatakan pertentangan. Karena ini sebab. Akibatnya sehingga. Kemudian berhubungan dengan waktu. Yang diminta kalimat 9. Nah, kita lihat di sini. Mana yang paling tepat? Kita lihat dulu si predikat dari kalimat 8 dan 9. Selalu minimal tuh 2 kalimat lah yang dibaca ya. Boleh sih satu kalimat ini juga nggak apa-apa. Karena apa? Ini konjungsi antar klausa. Berarti predikatnya sudah ada. Nah, ini ya, saya coba dulu pakai satu kalimat. Karena dia antar klausa, bukan antar kalimat. Jadi boleh kita ambil satu kalimat saja. Saya masukkan di sini. Nih, itu ya. Karena kita lihat predikatnya nih. Ditemukan, titik-titik, ditemukan. Apa yang ditemukan dalam konteks ini? Partikel terkecil, mikroplastik. Ini partikel ini sampai mikroplastik itu subjeknya. Ditemukan di wortel. Potongan plastik terbesar ditemukan di selada. Nah, berarti ada dua hal yang dibicarakannya. Ukurannya ya, potongan plastik terbesar di selada, kemudian yang kecil di wortel. Berarti bertentangan nggak? Iya, bertentangan.
Bertentangan di sini ada dua, boleh pakai kata tetapi, boleh pakai kata sedangkan. Sama-sama menyatakan pertentangan. Jadi tidak ada hubungannya dengan hubungan sebab akibat. Otomatis B, D juga salah ya. Otomatis karena berhubungan dengan waktu. Dilihat dari predikatnya tidak ada relevansinya dengan waktu. Jadi gimana dong kita lihatnya? Kita tinggal lihat apakah kita mau pilih kata tetapi atau sedangkan. Nah, kita lihat bedanya tetapi dengan sedangkan. Nah, ya, tetapi dengan sedangkan itu sama-sama dong dikatakan kalau tetapi itu menyatakan pertentangan, tidak selaras gitu ya. Jadi tetapi itu bertentangan. Atau boleh kita bilang tidak selaras, bebaslah mau ngomong apa gitu ya. Jadi boleh juga kita bilang tidak selaras, bebas. Terserah punya asumsi apa. Ya, kayak yang pasti dia tidak selaras. Jadi di sini tidak selaras gitu. Kalau kita pilih kata tetapi. Nah, bagaimana dengan kata sedangkan? Sedangkan itu sendiri sama dengan meskipun, sekalipun, walaupun gitu ya. Menyatakan apa dia? Perlawanan. Jadi ini jelas perlawanan. Proses perlawanan. Udah, beres. Konteksnya sama nggak dengan kata sekalipun? Sama. Sekalipun, meskipun, sama ya. Meskipun. Jadi bisa juga menganalisisnya berdasarkan opsi tanpa melihat. Nah, kita lihat di sini yang dipersoalkannya. Besar kecil si partikelnya. Jadi partikelnya ada yang besar dan ada juga yang kecil. Yang besar ada di selada, yang kecil ada di wortel. Terus gimana dong dia bertentangan? Apakah kita mau pilih kata tetapi atau kata sedangkan? Pilihannya cuma dua. Nah, kalau tetapi jelas bertentangan, dia tidak selaras. Kalau di sini berlawanan, sama dengan kata sekalipun, meskipun, dan seterusnya. Apa bedanya ya bertentangan dengan berlawanan? Potongan plastik gitu ya. Berlawanan. Sama dengan meskipun, sekalipun, padahal, sejajar dengan kata padahal. Boleh begitu, tidak masalah. Tinggal memutuskan mau A atau mau C. Karena persoalannya sama-sama bicara soal mikroplastik besar dan kecil. Bertentang ya. Jadi tidak mungkin menyatakan tetapi. Karena apa? Di sini dia selaras. Tetapi harus tidak selaras. Tidak sejalan gitu ya. Ini maksud dengan tidak selaras. Maka inilah jawaban yang paling tepat. Berlawanan. Udah, beres. 55 udah, 56. Nih berbagai. Kita lihat dulu kalimat tujuhnya. Kalimat tujuhnya di sini dikatakan apa? Nih ya, berbagai jenis. Berbagai itu udah lebih dari satu. Jenis juga sudah lebih dari satu. Tapi kita kan tidak boleh pakai dua-dua. Harus kita buang salah satu. Jadi gimana caranya? Tinggal hilangkan saja salah satu katanya. Mau pakai kata jenis atau berbagai. Tinggal lihat klik soalnya. Mana yang lebih klik? Kita lihat ya kalimat nomor 7 tadi. Kalimat 7 di sini ya. Kita lihat di sini 7. Nih. Mana ya? Nih kan. Nah, bawah sekitar sekian partikel. Salah. Enggak ya. Dah. Yuk, barengan dulu kita lihatnya. Boros ya. Jadi harus diapain? Dibuang aja, nggak mungkin kita membuang kata berbagai. Jadi kalau kita buang kata berbagai, jadi nggak klik dengan tag kalimatnya.
Ya, mikrometer dalam jenis buah. Harusnya berbagai jenis buah. Ini mubazir, nggak boleh. Harus dibuang salah satu. Maka yang kita buang adalah kata jenis. Gitu. Di sini ada nggak? Oh, ini ada. Berarti yang ini. Udah, beres. 57 yang harus dihilangkan. Kita ambil lagi kalimatnya. Kita lihat dari sini ya, kalimat 6. Udah terlihat persoalannya ada di mana? Nah, coba. Yang mana? Dalamnya bukan Ya? Yang mana, Nas? di dalamnya. Di dalamnya. Kalimat 6. Dari di dalamnya ini. Nah, gitu loh. Mengandung itu sudah di dalam nggak? Mengandung berarti di dalam kan? Ya enggak? Jadi mengandung itu maknanya apa? Tercantum di dalam. Memuat, berisi gitu loh. Yang namanya mengandung itu. Jadi kalau kita buat apa ya makna kamusnya? Berbagai itu kok berbagai? Mengandung di dalam. Kata yang dihilangkan. Tercantum bermakna mengandung itu sama dengan berisi. Mengandung di dalam. Ya. Nah, ini. Berarti terdapat apa tuh? Bentuk kemubaziran. Berarti yang harus kita buang apa dari konteks ini? Di dalamnya. Di dalamnya yang ini. Gitu kan? Karena yang lain nggak bisa. Ini yang dimintanya harus dihilangkan. Menemukan hampir mengandung di dalamnya ini. Mubazir nggak ada? Iya, mubazir tidak diperlukan. Udah, berarti ya ini. Oke, beres deh. Yuk, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau nanya nggak? Nasya, kapan ujiannya, Nas? Tanggal 29, Bu. Oh, hari Kamis. Rabu, Bu. Oh iya, Rabu. Ya, ya, ini Senin ya. Oh, lumayan. Lama juga, tapi puas juga belajarnya. Bosan nggak? Dikuat-kuatin sih, Bu. Oh, menunggu ya. Iya, Bu. Nanti. Apalah, yang penting keterima ya. Yuk, Amin. kita masuk teks 2. Ada yang mau ditanya nggak? Tulisan kata bercetak tebal. Kelihatan. Ah, ini langsung dapat nih. Banyak di latihan juga banyak nih ya. Kalau ini bahasa Inggris, maka dia harus dimiringkan. Tapi di soal tidak dimiringkan. Kalau tidak dimiringkan, maka nulisnya harus pakai struk. Kalimat nomor berapa ini? 2. Ada nggak ya? Oh ini. Ini salah ya. Langsung kelihatan. Jadi yang betulnya apa? Tidak pakai E. Nah, kayak gitu. Ini yang baku ya. Kalau kita mau pakai yang ini boleh sih. Kalau tidak ada terjemahannya.
Jadi ini dimiringkan kalau dipaksa tapi ya. Nah, berhubung dalam bahasa Indonesia itu ada stroke, nulisnya kayak gini. Ini stroke dengan stroke beda ya. Stroke gaji. Bukan stroke gaji, bukan stroke. Beda. Apa ya? Keterangan total penghasilan. Gitu. Beres, sekarang kita lihat dulu nomor berikutnya. Bu boleh nanya Iya, nggak nomor iya. 58? 58, ya. Kalau yang trans itu kenapa dibetulkan ya? Iya, betul lah. Sesuai dengan KBBI. Ya kan? Transformasi. Oke, Transmigrasi. Menurut walaupun nulisnya. Iya kan? nggak full. Eh, atau trans. Ini berlemak jenuh. Atau lemak trans namanya. Oh, Gitu loh. Trans itu berarti punya makna eh makna imbuhan asing. Jadi punya makna tersendiri. Situasi, stasi ya, apa sih istilahnya? Macam-macam sih. Keadaan tidak sadar bisa maknanya ya. Terus apa tidak sadar sampai nggak masuk akal itu juga trans. Keadaan seseorang yang terputus hubungan dengan sekelilingnya itu juga bisa dikatakan trans. Nulisnya udah benar, tidak masalah. Yang salah tuh stroke. Stroke itu harusnya tidak pakai KE. Ya, gitu cara nulisnya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. terima kasih ya Bu. Iya. Fatih mau nanya apa, Fatih? Fatih udah tidur? Saya aman, Bu. Eh, Oke. saya baru nggak, Bu. Ternyata pas TO kemarin saya salah pilih jawaban. Kenapa? Yang A malah saya pilih B. Kayak salah pencet itu, Bu. Oke. Oh gitu. Alah. Tapi pemikirannya udah benar. Udah, Bu. Cuman satu tadi yang salah, yang ini. Yang nomor 7. Yang Oh, kalimat 6 kata tidak baku, menghilangkan kata saja. oh gitu. Biasanya makna ganda yang bisa muncul. Dua kata disandingkan, tapi maknanya sama. Kontaminasi namanya atau apa ya, rancu. Jadi nggak boleh. Jadi harus pakaiin satu-satu. Iya, Bu. Dan kita masuk ke soal berikutnya. Nah, yang ini. Ini gimana nih? Yang tepat melengkapi kalimat ini melengkapi. Kita lihat dulu melengkapinya gimana statusnya. Berarti kita cukup membaca, oh sudah, cuma satu induk kalimat yang dicari. Berarti tinggal milih aja dari tag yang kita bicarakan di sini, mana yang jadi intinya. Ada kata jika berarti syarat. Yang diomongin Jokowi, yuk silakan mau jawab. Tidak ada, kita lanjut lagi. Nih, melengkapi. Tadi kan sudah disinggung ya, cuma satu kan ini konteksnya. Yang ini aja. Ini anak kalimat, berarti mencari induk kalimat. Udah beres. Tinggal nyari induk kalimat di tag itu yang mana. Yang dibicarakan tentang apa. Kan gitu caranya. Biar kita nggak pusing. Cari dulu bercerita tentang apa.
Coba lihat kalimat sebelumnya. 9. Ceritanya tentang apa? Ibu ini LBI ya? Iya. Ada mau jawab nggak? Kan tinggal nyambung aja. Jika kadar ini kan keterangan, syarat. Ini induk kalimatnya. Induk kalimat itu harus ada subjek predikat. Nah, ini hubungannya dengan kalimat Bukan ya, 9. Bu? Hubungannya ke sini nih. Nih. Ini kan jenis kolesterol ya. Gitu kan? Tidak bisa kita pahamin. Karena sudah bagian. Berarti kita ngeliat di sini. Nih, ada kata jika. Berarti sini risiko penyumbatan pembuluh darah meningkat. Udah, berarti di sini meningkat apa yang meningkat? Jumlah pembuluh darah. Udah, sampai di situ aja. Jadi kita paham, oh ini ceritanya tentang penyumbatan pembuluh darah. Mengapa meningkat? Penyebabnya apa? Ya tadi kadar kolesterolnya tinggi, gitu kan? Kalau kita naik lagi. Tapi kan nggak sampai di sana. Sementara 9 cuma ngomongin apa? Si lemak-lemak itu, risiko penyumbatan itu terdiri dari apa? Trigliserida, gitu kan? Kenapa? Kurang dari 200 mg per desiliter. Terus ini sekian dianggap borderline. Artinya apa? Di kalimat 11 ini memberikan penjelasan tidak terhadap kalimat 10? Iya, berarti tinggal nyari subjek predikatnya. Jelas, teks itu yang dibicarakannya adalah klausa atau induk kalimat. Udah tinggal lihat induk kalimat dari opsi yang ini. Kan yang diomonginnya apa? Kadar kolesterol kan? Udah, tinggal tembak aja. Berhubungan dengan kalimat 8, kalau 8 tidak mengerti naik lagi ke atas, kelima langsung bisa, kedua juga tidak masalah. Berarti kita lihat di sana apa yang jadi persoalannya. Lebih tinggi resikonya terkena gangguan kesehatan jantung kan? Akan bertambah. Jadi risiko terkena gangguan lebih besar nggak? Iya, lebih besar. Jadi kalau kita lihat, maka di sini isinya apa? Subjek predikat pada induk kalimat teks tersebut. Dapat. Berarti ngomongnya soal apa? Risiko. Iya, risiko. Udah beres. Jadi dari 2 bisa dibacanya 5, 8 itu sudah ada bayangan. Yang dibicarakannya adalah lemak trans tadi. Diungkapkan kembali menjadi kalimat berikut. Nah, ini kalimat 5. Kalimat 5 cari dulu subjek predikatnya. Si subjek predikatnya itu harus sama dengan apa? Dengan opsi. Udah. Jadi kita menerjemahkan apa? Kalimat 5-nya terjemahkan dulu. Gitu. Coba kita terjemahkan dulu yang 5-nya ya. Ada kata jika nih, syarat kan? Risiko penyakit jantung, subjek, meningkat predikat. Udah, paling tidak itu dulu. Mengapa meningkat?
kalau kadar HDL berada di bawah 40 mg per desiliter. Beres. Jadi ceritanya cari nih yang subjek dan predikatnya sama. Ini udah beda sebab ngomongin kadar HDL. Udah beda. Predikatnya menyebabkan, beda banget. Berarti nggak mungkin. Kemudian yang ini, jika, penyakit jantung, mengapa meningkat predikatnya? Kalau gitu kan, kadar HDL berada di bawah 40, risiko penyakit jantung meningkat. Kurang tepat. Ada yang mau ditanya? Bu, itu aku yang Yang mana? rumus itu nggak ngerti, Bu. Yang mana? Yang Yang mana? rumus-rumusnya. Yang, Mencari rumus. yang mana? Yang Soal ini. soal LBI ya. Yang TO kemarin. LBI. Oh, oke. Nanti kita bahas itu. Yang ini nggak ada masalah ya. Ini biasa. Kalimat 7. Kalimat 7 berhubungan dengan ini, jadi dapat jawabnya ya. Yang ini ya, risiko sakit jantung ini ya. Sama kan? Kan ini risiko, ini juga risiko meningkat. Berarti ini subjeknya sama. Ini risiko meningkat predikat. Sama dong dengan yang ini. Kalau yang ini udah beda. Ini penyakit jantung meningkat. Jika kadar udah beda maknanya. Yang ini HDL. Udah beda, ini juga kadar HDL berbeda. Maka jelas ini jadi jawabannya. Tuh. Kemudian nomor 61. 61 itu yang ditanyakan kata biasa. Biasa itu berarti normal, biasa-biasa aja gitu, normal. Jadi kalau kita lihat pada konteks kalimat itu ya udah sesuai dengan tidak menyimpang gitu loh. Kata normal itu punya makna kalau menurut KBBI ya, tapi dilihat lagi nanti ya, sesuai dan tidak menyimpang dari sesuatu norma atau kaidah itu loh. Ya, sesuai dengan keadaan yang biasa, tanpa cacat, tidak ada kelainan. Nah, itu namanya biasa. Berarti kategorinya apa? Kategorinya normal. Inti sederhana, yang namanya inti kan ada inti subjek, inti predikat. Berarti kita lihat di risiko meningkat. Nah, lebih logis, ada subjek, ada predikat. Ini ada kata jika, nggak boleh. Inti itu tidak melibatkan keterangan. Yang ini serangan dan kita lihat nih 62. Enggak ya, lebih panjang ya. Lari, bukan itu yang diomonginya. Lebih panjang. Begitu juga dengan yang ini beda makna. Maka 62 itu yang A lebih tepat. Kemudian bentukan kata yang salah. 28, 11, 13, 14. Kita lihat dulu yang duanya. Kan yang dimintanya bentuk kata. Nah, yang inti udah standar ya, saya kira udah sering di kelas juga dibahas. Kita lihat di sini, yang diminta bentuk kata yang salah. Satu aman, dibutuhkan, membentuk, menghasilkan, melebihi risiko penyakit jantung stroke meningkat, tidak masalah. Jadi berapa aja ya? Oh, salah Ibu ya. 2, 8, 11. Salah baca ya? Iya. 2, 8, 11, 13, 14. Kita lihat dulu 8.
8 itu jika melebihi sebaiknya aman. Yang mana kira-kira yang tidak aman? Yang 14, Bu. Kenapa? Karena ada kata mengolahragakan. Nah, cuman ini ya. Harusnya berolahraga. Iya. Oke. Harusnya pakai ber, bukan meng. Tidak ada unsur makan proses, yang ada berolahraga. Itu bentuk yang benar ya. Berolahraga. Tinggal lihat tuh berolahraga. Bentuk yang benar ya. Udah beres. Kemudian yang ini tadi udah di 14 ya. Efektif. Nah, kalau melihat kalimat itu efektif atau tidak, gimana ngelihatnya? Pertama lihat dulu subjek predikatnya. Kita lihat dulu ya. Coba nanti kita lihat dulu soal yang salahnya. Salahnya tadi soal nomor, nah gitu ya. Tadi kalimat nomor 3 ya. Nih, coba saya bagusin nih kalimatnya ya. Saya bagusin, saya tarik di soalnya biar gampang ngelihatnya. Nah, yang ini aja. Oh, kalimatnya saya pindah di sini. Kita lihat dulu kolesterol, berarti ini ngomongin kolesterol. Mengapa dengan kolesterol? Ada kata yang berbagi atas ini. Ada yang ini udah salah, nggak boleh. Menghilangkan fungsi yang mubazir, nggak ada gunanya. Kolesterol terbagi atas 3 jenis utama, yaitu A, B, dan C. Udah. Nah, sampai di situ, kalau kita amati, tidak masalah kan? Ada yang baru yang berikutnya di sini masing-masing. Penggunaan kata masing-masing. Jadi masing-masing itu sudah menyatakan sendiri-sendiri. Nggak perlu lagi menggunakan kata masing-masing. Jadi tagnya itu cukup dibuat menjadi praktis. Kata masing-masingnya tidak kita perlukan. Jadi ini sudah melanggar 3 konsep bahasa Indonesia. Nomor berapa lagi? Ibu, aku mau tanya dong, Bu. Yuk, Bedanya opsi yang B sama yang E itu gimana ya, Bu? Soalnya aku bingung antara dua itu. 64 ini. Iya, Bu. Benar ya? Iya. Oke. Tadi kan ini salah nih. Yangnya 1. Terus kata masing-masing. Ini memiliki fungsi dan peran serta batas norma tersendiri. Jadi kalau kita lihat di sana ada kata dan peran. Nah, ini gimana? Ini juga kan nggak perlu ada dan peran serta. Ini mubazir juga. Nggak boleh. Jadi kesalahannya banyak nggak? Ada yang 1 salah. Terus masing-masing kan itu udah sendiri-sendiri ya. Berarti ini juga kan tidak perlu membawa kue masing-masing, tidak mungkin membawa masing-masing kue gitu loh. Terus dan berperan normal, terus di sini ada tersendiri. Ini juga nggak perlu. Mubazir nggak itu? Mubazir. Udah, jadi patokannya di sini aja. Sekarang kita lihat yang pakai yang, ini otomatis pakai yang, berarti salah, gitu kan? Terus di sininya aman. Nah, masih ada kata masing-masing. Ini juga kan nggak boleh.
tersendiri, ini juga tidak boleh. Ini kalau kita pilih yang A. Berarti terdapat kamu baziran yang banyak, lebih dari satu. Salah juga nih yang A. Sekarang kita lihat yang B-nya. Terbagi atas 3 jenis utama, yaitu A, B, C. Yang masing-masing memiliki fungsi. Nah, ini baru bisa penggunaan kata masing-masing di sini. Masing-masing memiliki fungsi dan batas normal. Berarti dibandingkan dengan A, ini lebih baik. Sekarang yang ini kita lihat A, B, C yang masing-masing memiliki fungsi dan, nah ini masih pakai kata dan peran, berarti ini masih salah. Lalu ini juga masih salah. Satu-satu deh kita ya. Jadi ini nggak bisa, perbedaannya di sini. Kemudian yang ini masih ada yang otomatis dia salah. Terbagi atas 3 jenis utama, yaitu A, B, C, D. Oh, masih pakai yang ini. Itu aja bedanya. Nasya. Jadi lihat bentuk yang baru, yang bagusnya dulu, baru nanti dibagi untuk yang berikutnya. Sudah bermakna sendiri-sendiri sih sebetulnya. Makanya tidak perlu lagi pakai kata tersendiri. Karena masing-masing itu bermakna sendiri-sendiri. Gitu. Jadi ini kan udah mubazir bentuk. Milih salah satu. Tapi tidak tepat ya penggunaannya kalau taruh di belakang. Itu aja bedanya. Berarti inilah paling kompleks jawabannya. Ini lebih tepat. Nah, gitu. Lalu yang ini nih berimbuhan sesuai dengan teks. Kita lihat tidak sesuai, berarti berdasarkan apa? Berimbuhan dalam konteks. Oke. Nah, kalau dalam konteks kita ngelihat konteksnya dalam kalimat. Kalimat 1, pendidikan. Di 65 itu, ini pendidikan aman ya? Pendidikan tentang, oke, tidak jadi soal. 2, diajarkan. Diajarkan tentang, oke boleh bentuk pasif ya, ini kan keterangan. Mengajarkan tentang, nah itu enggak boleh, baru salah. Dimasukkan, coba kita lihat yang C ini. Di kalimat berapa? Kalimat 3. Bisa nggak kita masukkan kata masuk di sini? Untuk dimasukkan. Dimasukkan. Boleh bentuk pasif di sini. Sedangkan sekolah-sekolah, oleh karena itu penting bagi sekolah-sekolah untuk memasukkan. Ini bukan dimasukkan, tapi makan harusnya. Tidak boleh pakai dikan, kan bukan bentuk pasif. Bergerak, jadi harusnya pakai makan ya. Memasukkan materi mengenai hutan dan deforestasi dalam kurikulum pendidikan formal. Baru benar, berarti kata dimasukkan ini salah. Tidak boleh. Kemudian yang berikut efektif nih, kalimat 4 dan 5. Disuruh gabungin. Kalau kita disuruh gabungin, langkah pertama lihat predikatnya dulu. Predikatnya pakai kata apa? Nah, kita lihat di sini ya. Siswa mengetahui apa yang terjadi dengan hutan dalam upaya. Siswa mengetahui apa yang terjadi dengan sehingga. Ini pakai dan. Ini pakai kata sehingga. Nah, kita lihat predikatnya. Mengetahui, bisa berkontribusi. Berarti ini kan 2 nih. Mengetahui dengan berkontribusi. Mengetahui, kontribusi. Berarti mengarah kemana dia? Mengarah pada konteks menyatakan pertentangan. Kalau pertentangan, maka kita lihat di sini. Di sini pakai kata tetapi, bisa jadi ini ada sebab akibat, salah, ini memberikan penegasan, salah juga posisi dari kata apa. Bahkan itu kan bukan antar klausa, tapi antar kalimat. Tidak boleh di posisi ini. Karena dia bertentangan, ini karena sehingga sebab akibat, tidak ada relevansinya menyatakan sebab akibat. Berkontribusi tidak memberikan penegasan, tapi menyatakan pertentangan. Pakailah kata tetapi.
Harus pakai kata tidak, berarti korelasi masuk, berarti ini benar. Udah beres. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya tanda koma. Tanda koma 2, 4, 5 berurutan. Kita lihat dulu yang 2. Kita lihat ya, 2. Diajarkan tentang, ini. Anak-anak yang diajarkan tentang pentingnya menjaga lingkungan, memahami cara kerja ekosistem, dan sini memahami cara ekosistem dan mengenal. Nah, kurang koma dong. Kurang koma ya. Jadi di sini harus pakai koma. Berarti dapat jawabannya. Kurang tanda baca koma. Harus kita kasih koma dulu. Mengenal. Jadi komanya harus sebelum dan. Karena ada 3 aspek yang dibicarakan di sana. Berarti 3 dapat yang beres deh. Baku, selain itu, oleh karena itu edukasi pendidikan terbatas dibatasi pada di kata saja. Kalimat 6. Kita ambil dulu kalimat 6-nya. Ini kalimat pendek kalimatnya ya. Kalau pendek ini bisa dengan cepat kita lihat persoalannya ada di mana. Sekarang kita lihat dulu di sini. Nih, tidak hanya kalau pakai tetapi juga ya ini tidak perlu. Udah, tidak perlu pakai kata saja, ada nggak pilihannya? Menghilangkan, iya, udah dapat. Kemudian di sini ejaan. 69 itu sudah bicara soal ejaan. Nah, ejaan kita tahu ya, gubernur seharusnya salah, ini nggak boleh. Ini nggak boleh salah ya. Ini nama orang harus besar. Tanda koma mengapit kalau dia profesi, iya betul. Gubernur Jakarta namanya siapa? Pramono Anung, maka Pramono ini harus dikasih tanda petik. Harus dikasih koma. Tidak harus koma, bisa juga pakai tanda ini. Pakai kurung bisa ya. Pakai kurung boleh. Ini pakai tanda pisah juga boleh. Jadi tanda pisah itu yang panjang ya. Sorry. 2 kali lipat dari tanda hubung aja. Dah, gitulah. Ini harusnya, bentar, Ibu nggak ngulik lagi nih. Nah, di sini. Jadi ada 3 macam ya, boleh pakai koma, boleh pakai tanda pisah, boleh pakai tanda kurung. Karena apa? Posisinya sebagai preposisi. Berarti jawaban ini ejaan salah karena, oke. Karena ini ya. Udah, nggak masalah. DKI, penulisan ejaan salah karena. Ya, betul. Jakarta, kota Jakarta seharusnya kota Jakarta. Seharusnya jika, oke. Udah jelas ya? Jawabannya C. 70, nah ini nyusun nih. Kalau nyusun standar deh. Dimulai dari 1, 4. 1 dulu, tidak mungkin karena ada kata itu. Berarti nggak mungkin dimulai dari 1. Berarti putarannya B, C, D. B, C, D. Saraf kejepit, kalau kita lihat yang ini ya, saraf kejepit biasanya nggak mungkin. Umumnya disebabkan oleh, biasanya dikenal. Berarti ini 4 dengan 5 itu nggak mungkin kita letakkan di sana. Karena 4 kan di depan ya, nggak nyambung dia. Berarti 1 belakangnya. Maka kemungkinannya ada di mana? C dengan D. Udah beres. Apa bedanya yang ini? Ya lihat saja dari 4 ke 5 atau ke 2. Nah, dari 4 ya, tidak mungkin ada kata
Namun menunjukkan apa? Bertentangan 4 dengan 2. Kita lihat 2, 4 ya. Ini pinggang karena HNP, namun udah nggak nyambung. Karena yang dibicarakan adalah saraf terjepit. Berarti dari 4 kemana? Dari 4 langsung ke 2. Oke, beres. Dari 4, 2. Baru terakhir yang 5. Berarti 4, 2 ada di berapa? Sorry. 4, 2, 3, 5, 1 ya. Yang ini. Selain itu. Betul ya? Oke. Yang ini dong. Udah beres. Literasi. Masih ada waktu kita? Waduh, sedikit ya. Yuk, dari literasi barangkali ada yang mau ditanyakan? Literasi ini rata-rata bagus ya nilainya. Tidak persoalan saya rasa. Ada yang mau ditanya untuk ini? Membaca menulis? Fatih, barangkali ada yang ditanya, Tih? Eh, aman Bu, yang LBI paling Bu, yang ini apa sih namanya? Nomor berapa? Puisi-puisi Bu. Oh, puisi. Puisi. Mm-mm. Oke, milih ya yang ini ya. Boleh. Puisi nomor berapa, Tih? Nomor, ntar Bu. Yang bawah nomor dari nomor Bentar, 26. 26. Bentar dulu. Puisi ya? Oh ini ya. Waduh, panjang ya. Ya Bu, puisi. Kota yang tidak pernah pulang. Oke. Kita lihat dulu satu persatu soalnya. Yang dibicarakan di sini nomor, aduh, panjang sekali. Ini ya, makna paling mendalam. Nah, yang ini. Kita lihat dulu si puisinya, karena yang diminta adalah mereka yang pulang tanpa benar-benar kembali. Berangkat mana? Ini ya, berangkat, mereka tahu berangkat, mereka yang pulang. Mana nih? Bersama, mana pernyataannya? Membasahi air kering, aku melihat duduk tangan seperti mereka tahu berangkat lebih mudah daripada mencari alasan pulang. Mereka yang pulang tanpa benar-benar kembali. Nih, apakah rumah masih seperti tempat kembali? Identitas. Beda makna ya? Kita lihat dulu teksnya ya, puisinya dulu saya baca dulu. Mereka tahu berangkat lebih mudah daripada mencari alasan untuk pulang. Paling mendalam dari lari mereka yang pulang tanpa benar-benar kembali. Nah ini gimana? Teksnya mana? Nih, rumah masih berarti tempat kembali. Yang diminta paling mendalam dari larik. Larik itu adalah bagian dari apa yang dibicarakan. Mereka yang pulang tanpa benar-benar kembali. Mereka tahu keberangkatan lebih mudah daripada mencari alasan untuk pulang. Sama nggak maknanya? Daripada mencari alasan untuk pulang. Tanpa benar-benar kembali. Udah beda ya? Gimana nih teksnya? Secara fisik tidak selalu diikutin. Atau makna harfiah yang ini. Banyak orang kota yang sering berpergian tetapi, nah ini harus pakai koma ya.
tetap tinggal di tempat yang sama, enggak kepulangan. Secara fisik tidak selalu diikutin oleh keterikatan emosional atau identitas batin. Mereka yang pulang tanpa benar-benar kembali. Batin mungkin maknanya ke sini. Mungkin arahnya ke sana. Ya kan? Menunjukkan apa itu? Bertentangan. Berarti bicara soal faktor psikologis. Jadi secara fisik bisa jadi dia pulang, tapi batinnya tidak ke sana. Mereka bisa jadi kaku, merasa lain, merasa berbeda, asing gitu ya, ada jiwa yang kosong gitu. Bisa jadi kehilangan jati diri, jadi tidak benar-benar utuh kembali jiwa dan raga. Gitu loh. Maknanya itu mengarah ke sana. Berarti paling tepat menekankan pada apa itu? Hilangnya emosional ya, dan identitas dengan hiruk pikuknya kota. Gitu. Kota ini setiap orang belajar menjadi asing, bahkan terhadap dirinya sendiri. Dan aku mulai bertanya, apakah rumah masih seperti tempat kembali atau hanya alamat yang tertinggal di kartu identitas? Artinya apa? Ya, tubuhnya aja ada di E, tapi pikirannya ada di Y, tidak seutuhnya. Berarti bisa jadi nyenggol yang ini maksudnya. Gitu. Makna secara harfiah ya. Kalau kita lihat kan di sini larik ya. Jadi kalau lariknya persis sama dengan yang ini, sepertinya nggak ada. Saya tidak menemukannya. Gitu. Kemudian citraan bait ketiga yang dibicarakannya puntung rokok. Satu, yang ini kedua, ini ketiga. Nah, di sini dikatakan puntung rokok. Membawa puntung rokok, kertas iklan, sisa percakapan, dan seterusnya. Waktu kapan hujan turun berlahan membasahi trotoar. Jadi hujannya bawa apa? Bawa puntung rokok. Puntung rokok orientasinya kan sampah ya, dan lain sebagainya. Nah, fungsi utamanya untuk apa? Jadi yang dibicarakannya adalah fungsi. Menciptakan, memberikan gambaran apa pada bait itu? Kondisi lingkungan kota? Enggak. Kan kalau ada hujan aja. Menggambarkan suasana hujan? Enggak. Kesan. Membangun kesan kehidupan urban yang tersisa terabaikan. Kritik terhadap budaya belum sampai kritik. Belum nyampe situ. Kota dipenuhi benda-benda yang tidak memiliki makna? Enggak. Juga tidak nyampe ke sana. Berarti kalau kita lihat utuhnya, ya yang C ini lebih tepat. Mengapa? Membangun kesan atau fragmen kehidupan urban yang tersisa dan terabaikan. Jadi kita lihat, kalau kita ngeliat ke sini kan nggak bisa ya di bait ketiga itu. Kita ngelihatnya secara utuh. Kota ini tidak pernah tidur, hanya mengganti wajah dari kaca ke kaca. Di jalabus, etalase toko, di mata mereka yang pulang tanpa benar-benar kembali. Di mata mereka pulang, oh yang ini ya. Betul. Ada lariknya. Oh, yang tadi ya sama aja ya berarti jawabannya. Mereka yang pulang tanpa benar-benar kembali. Badannya balik tapi pikirannya tidak balik. Tidak utuh. Hujan turun berlahan membasahi trotoar yang retak-retak, air mengalir membawa puntung rokok, kertas, dan seterusnya. Berarti ini jelas tempat yang kotor, tempat yang tidak terpelihara. Efek dari siapa? Efek dari urban. Orang dari desa datang ke kota, tinggalnya di mana? Ya banyak jembatan, di bawah jembatan, di bantaran sungai, dan lain sebagainya. Mereka pasti berbaur dengan sampah yang ada di seputar mereka. Berarti jelas di sini gambaran betapa ripuh ya kalau orang Sunda bilang tuh kehidupan urban itu di kota-kota besar. Ini bersatu mereka dengan sampah, bersatu mereka dengan kondisi lingkungan di mana mereka tinggal. Beres, berarti jawabannya ada di mana? Kita lihat di sini ya. Membangun kesan fragmen kehidupan urban tersisa dan terabaikan. Jadi yang C lebih tepat. Lelaki tua dalam puisi mungkin berfungsi sebagai lelaki tua.
Yang diinginkan adalah simbol. Jadi kalau dia mengarah pada simbol, lambang ya simbol itu ya. Tua, duduk sendiri ya. Di sana dikatakan apa? Tua. Melihat seorang lelaki tua duduk sendiri di bangku peron. Peron, di bangku peron penumpang ya. Menanti, menunggu bus peron. Tangannya menggenggam tas lusuh seperti menggenggam sisa hidup yang belum selesai. Nah, yang dikatakan di sini adalah lelaki tua seolah-olah lelaki yang tidak berdaya lah, kira-kira begitu ya. Berarti kemana tuh? Menjadi representasi lah gitu ya, dari manusia urban yang terjebak dalam penantian yang tidak mempunyai kepastian. Berarti ini mengarah kemana? Personifikasi dari keterasingan atau metafora, jadi bisa ke sana. Beban hidup yang dibawa terus di tengah dinamika kota yang masa bodoh, yang tidak peduli. Melihat seorang lelaki yang duduk sendiri di bangku peron, menggenggam tas lusuh, seperti menggenggam sisa hidup yang belum selesai. Nah, kalau kita lihat di sini ya, konteks di sini, betul-betul melihat ya, tidak melakukan aktivitas apapun. Berarti ini dengan kasat mata arahnya kemana? Menyimbolkan apa? Dia paling mungkin berfungsi sebagai simbol. Generasi lama nggak bicara soal generasi lama. Berarti nggak mungkin. Terus pekerjaan kelas bawah tidak memberikan gambaran tentang pekerjaan. Tokoh utama mengenang masa muda, tidak bicara soal masa muda. Korban perubahan sosial, tidak bicara soal korban perubahan sosial. Bicara soal manusia urban, berada pada fase menunggu keterasingan hidup. Ini bisa jadi menunggu keterasingan hidup. Jadi kalau kita lihat di sana, simbolnya ya menanti saja. Duduk sendirian di peron gitu ya. Tidak punya kepastian harus bagaimana. Hanya yang dia miliki itu yang dia genggam seakan tidak mau dilupakan atau tidak bisa, takut dirampok orang atau tidak mau hilang dan lain sebagainya. Negatif aja intinya. Berarti yang E itu lebih tepat. Kemudian yang 19 ini yang diminta adalah rumah. Nah, rumah itu kan sebagai simbolik itu arahnya kemana? Tempat tinggal ya. Betul nggak? Berarti punya nggak dia rumah? Nggak punya kan? Bayangin aja duduknya jadi peron misalnya. Berarti ini maknanya apa? Emosional dong. Mengenai makna rumah. Rumah itu tempat berteduh, tempat yang tentram, tempat yang aman, tempat yang membuat kita tenang, tapi justru dia tidak tenang. Jadi retoris, bertentangan. Gitu kalau kita melihat kata rumah itu sendiri. Berarti mempertanyakan hubungan antara identitas pribadi dengan rasa memiliki. Katanya kemana itu? Bertentangan ya. Kan tadi sudah saya sebutkan, rumah itu harusnya apa? Rumah itu tempat yang tentram. Status sosial seseorang ada dalam rumah itu. Berarti dia sedang mengalami apa? Mengalami krisis dalam banyak hal. Dekadensi, krisis jati diri gitu ya. Dia nggak tahu tinggal di mana. Kalau dia duduk di peron gitu kan. Jadi terhadap rumah kita tahu tadi rumah. Apalah artinya rumah? Kalau tidak ada penghuni, apa artinya penghuni? Kalau rumahnya harus pindah-pindah, jadi rumah itu simbol kenyamanan. Jadi kalau kita lihat ini kemana?
mempertanyakan kembali hubungan antara identitas pribadi dengan rasa memiliki, identitas pribadi dengan rasa memiliki. Nih, tokoh lirik sedang bertanya-tanya dia. Merindukan rumah, enggak bicara soal rindu dalam kesendirian. Menolak kehidupan kota, tidak bicara soal menolak, tetap dipertahankannya. Merasa kecewa, tidak menunjukkan rasa kekecewaan. Menyadari alamat administratif, tidak bicara alamat administratif. Jauh. Berarti yang paling menegaskan